saya doakan keluarganya bahagia semua. Yang menjawab salam saya doakan hutangnya lunas. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang telah sesat, maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah Ta'ala. Dan semoga kita yang hadir di sini bersama keluarga kita di rumah adalah orang yang selalu diberi petunjuk Allah. Salam dan salawat juga kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bawa dari zaman yang penuh kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti ini dengan adab beliau dan keilmuan yang diturunkan beliau, okay? Dan terjaga sampai sekarang, alhamdulillah. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya mohon izin di sini untuk belajar bersama, walaupun judulnya edukasi, tapi edukasi itu mengedukasi diri saya juga termasuk. Jadi saya Irfan Aditama, saya bersama sekretaris dari DPD Juleha. Juleha itu singkatan apa Pak? Bukan nama akhwat loh ini, ya. Juru sembelih halal. Berarti nanti kita bicara tentang bagaimana jagal yang syar'i dan hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Nanti kita belajar bersama ya Pak ya. Saya Irfan Aditama, sekali lagi mohon izin yang berbicara di depan ini tidak lebih baik daripada panjenengan semua. Saya juga belajar Pak. Saya diperbantukan di DPD Surakarta ya Pak. Saya mohon izin juga. Kalau sebenarnya kajian saya di Solo itu ruqyah syariah Pak. Kalau di Solo, tapi ini diperbantukan hari ini ya. Bismillah lah pokoknya. Diamanai sama teman-teman dan para ustadz-ustadz di Juleha untuk sama-sama mengedukasi. Dan dengan mengedukasi, saya termasuk juga yang ikut belajar. Dulu sebelum belajar ini, saya kalau jagal juga asal-asalan Pak. Tapi setelah belajar ini, saya jadi takut menyembelih malahan, gitu ya. Baik, siap semua belajar? Diangkat tangannya semua yang siap, sebelah kanan. Tangan satu aja Pak, jangan tinggi-tinggi, kasihan sebelahnya. Ditepuk-tepuk sebelahnya. Pak, tepuk sebelahnya mana? Pak. Bu-ibu juga, ibu-ibu diangkat. Bu. Ditepuk-tepuk ya, tepuk terus ya, ditepuk-tepuk. Pak. Hari ini kita mau belajar manajemen kurban dan juru sembelih halal. Jangan ngantuk ya. Tangan kiri diangkat lagi. Ditepukkan sebelahnya. Kalau ngantuk diapain? Diruqyah Pak. Sepakat ya. Kalau ada yang ngantuk nanti disuruh maju ke depan, kita ruqyah. Baik ya. Manajemen kurban ini sampai isya ya. Jadi nanti ada 2 sesi Pak. Saya qadarullah diberi amanah untuk sesi 1 dan 2, bab 1 bab 2. Nanti ada teman kita yang teknis di setelah isya mungkin ya Pak ya, insya Allah ya. Masih siap sampai setelah isya semuanya? Siap ya, Masya Allah. Siap ya. Rumah saya tuh agak jauh loh Pak, bukan curhat. Saya tuh Kartosuro rumah, ujung sampai ujung, Masya Allah barakallah. Tapi sangat senang dan bahagia sekali di sini Pak, di Masjid Nurul Iman, betul? Masya Allah. Semoga imannya selalu istiqomah semua Pak. Manajemen kurban, baik ya. Nah, tujuan dari kita belajar bersama, bukan edukasi sebenarnya, agar masjid atau instansi memiliki juru sembelih yang berdasarkan ilmu Pak, boten hanya sekedar wani. Ini mohon izin ya Pak ya, saya bahasanya campur-campur ya, kebanyakan Indonesia Pak, karena saya blasteran Pak, Jawa dan Betawi, banyak di Jakartanya Pak. Kalau kemarin guru kita Ustaz saya ini mesti Jawa banget, nah iki yes, Jakarta lah insya Allah gitu ya. Nanti kalau saya terlalu cepat tolong dihentikan gitu ya, kecepatan mungkin saya. Jadi tujuan dari kita belajar bersama agar masjid-masjid punya jagal yang bukan hanya sekedar wani tapi memiliki ilmu Pak. Di sini jagalnya sudah berapa? 2. Berarti tidak harus cari jagal luar kan? Aman insya Allah ya. Dan pastinya saya tahu pasti orang-orang di masjid inilah ya. Ya. Terus setiap masjid melakukan ibadah udhiyah dengan baik dan lancar. Artinya baik itu sesuai dengan syariat,
dan juga lancar sampai pembagian distribusinya benar-benar amanah Pak, selesai Pak. Karena panitia kurban ini rekoso banget Pak, nggak seberapa ya, tapi amanahnya besar sekali ya, sampai lancar. Artinya panitia menyelenggarakan sampai tidak ada kejadian yang aneh-aneh, bahkan sampai distribusinya rata semua. Ini PR panitia ini berat sekali Pak, bos itu opo-opo rentang dengan dosa dan fitnah panitia ini ya. 3, panitia kurban solid, tangguh dan profesional Pak ya. Jadi minimal kader-kader di sini nanti bisa dikirim ke Juleha tempat kita, diikutkan akademi eksekutor Pak. Jadi sekolah jagal yang diselenggarakan DPD Surakarta bekerja sama dengan RPH Solo yang di Jagalan. Ada yang pernah ke Jagalan? Nanti standarnya panjenengan semua yang belajar di sini benar-benar profesional, standar dengan yang ada di RPH. Oh, ini keren kan Pak ya. Jadi jagal-jagal harus ini profesional. Walaupun saya ingatkan, walaupun yang dari masjid jagalnya bukan profesi Pak, karena tahunan. Kalau profesi boleh nggak? Ya boleh, gitu loh. Menjadi jagal yang profesional walaupun bukan profesi, karena tahunan. Seperti saya tahunan Pak, tapi alhamdulillah dapat jatah murojaah di RPH. Nah nanti teman-teman kalau bisa gabung bagus sekali. Apalagi kirim anak muda nih. Anak mudanya berapa orang yang ikut ini Pak? 5 lebih ya, Masya Allah. Yang ya saya juga pernah muda Pak. Udah sama kerja dengan. 4, menjadikan halal sebagai lifestyle ya. Halal zatnya, artinya hewannya halal sesuai apa yang dikorbankan ya. Cara mendapatkannya hewan kurban itu seperti apa? Apa itu duit korupsi, apa duit habis mencuri. Nah ini kan perlu kita cermat. Terus yang terakhir, halal prosesnya Pak. Ingat kasus kemarin Pak yang lagi viral, apa yang lagi viral? Widuran apa? Widuran ayam. Ayamnya itu halal nggak makanan? Kalau bahannya, zatnya, bahannya halal. Terus cara mendapatkannya mungkin kulaan, orang nyolong, halal kan? Disembelih mungkin dengan baca Bismillah, betul? Tapi gorengnya nganggo minyak babi. Kira-kira di pangan SDW halal nggak jadinya? Haram Pak. Jadi kita harus apa namanya peka Pak. Halal zatnya, halal mendapatkannya, dan halal prosesnya. Penting sekali ya. Nyembelih sih halal, Bismillah. Neng gorengnya nganggo minyak babi. Mudah-mudahan saya nggak yang termasuk ikut makan. Itu setengah abad loh itu. Masya Allah, saya nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan ya. Kita semua nggak ikut makan lah ya. Kalau nggak tahu ya sudahlah. Yang penting kita Bismillah kita makan. Baik, ini gambaran hari ini. Kita berbicara siapa sih yang layak menjadi juru sembelih di masjidnya. Nah, ini penting sekali Pak. Kadang rebutan, aku wae. Nah seperti ini. Walaupun sunnahnya disembelih oleh sahibul. Ini kalau kambing agak ringan Pak. Tapi ketika menyembelih sapi berkaitan dengan saudara-saudara yang 7, ini akan jadi masalah. Ya. Kalau kambing mungkin efeknya ke diri sendiri ya, ke si sahibul kurban ketika memotong sendiri. Tapi kalau jadi sapi ini akan menjadi dampak yang luas dan jadi fitnah ya. Iki wong sholat apa ora? Nah seperti ini. Wong baca Bismillah piye? Bismillah apa semilah? Oh kan kacau toh Pak. Semilah, oh ini sampai berapa kali baca semilah ya nggak sah, gitu loh. Oke ya, lanjut ya. Nanti kita bicara fikih-fikih dasar yang perlu kita tahu aja Pak ya. Kita sama-sama sudah paham lah. Terus cara prasarana apa untuk melakukan penyembelihan ya? Cara prasaranya apa? Loh kita sudah siapkan. Ini nggak ditoto sekalian Mas Agus, nggak apa-apa, antum toto aja, nggak apa-apa. Nanti ketika sholat dikukuti lagi nggak apa-apa. Biar kalian saudara-saudara kita di sini sama-sama belajar. Alat-alat apa aja yang disiapkan sih, gitu ya. Terus yang poin-poin aja nanti kan Isa biar agak ringan gitu ya. Terus tata sembelih pelaksanaannya seperti apa? Oke, baik ya. Kita lihat di sini Pak, ada suatu video. Oke, kita lihat ya bareng-bareng ya Pak ya. Mohon izin. Ini
sapi ini kira-kira tukuran yang Banten Pak. Ini kita hitung Pak, kira-kira berapa pemainnya Pak, ini ganti berapa pemain Pak? Oke. Kemana? Oh, boleh kalau bisa Pak. Iya, kalau bisa nggak apa-apa. Nanti ada banyak video soalnya. Nah ini ganti orang lagi Pak. Maaf, kita lihat ini anak muda ya Pak, yang tenaganya masih kuat. Kalau tadi kita maklumi ya Pak ya, sudah sepuh. Nah ini kan anak muda. Dari video ini kira-kira yang salah siapa Pak? Ayo, yang salah siapa? Kita belajar manajemen loh ini. Yang salah siapa? Panitia pasti memberi jagal yang kurang pengetahuannya. Tapi yang salah pada saat ini adalah bagaimana si jagal tidak bisa mengidentifikasi pisau yang landep sama yang enggak, betul? Itu mau diganti orang 27, tetap podo wae nek pisaunya enggak diganti. Bener kan Pak? Nah ini perlu namanya manajemen. Jadi manajemen itu merencanakan, mengatur, mengerjakan dan memimpin. Ya merencanakan siapa sih nanti akan jagal, oh pisaunya apa disiapkan, terus tempat darahnya mengalir kemana, biar gak jadi masalah. Apalagi di sini sebelah sana perumahan ya Pak ya. Ada pernah saya motong itu jadi masalah Pak setelah ditinggal karena disembelih nggak punya lahan, disembelih di depan itu airnya mengalir ke jalan perumahan Pak. Akhirnya perumahan sebelah sana kan bengkok-bengkok. Nah ini kan penting sekali manajemen, bagaimana kita bisa merencanakan, mengatur ya dan memimpin. SDM-nya seperti apa? Nah ini bentuk bagaimana keruwetan ketika kita menghadapi pelaksanaan Pak. Nah ini anak-anak muda ini, kirim nanti anak-anak muda berapa lah buat sama-sama belajar. Penting sekali. Tempat saya juga sudah diplot Pak. Jadi siapa yang nguntun, terus siapa yang menerima transit ketika sapi datang, perjalanannya dari tempat transit sampai ke tempat penyembelihan juga didetiki Pak. Detail jadinya. Ini kalau terjadi manajemen yang bagus, jenengan memotong berapa 10, 12 sebelum jam 11, sebelum jam 10 selesai Pak. Termasuk distribusi tidak boleh ngurusin yang ini Pak. Dia harus fokus ke data penerima dan angkutannya disiapin semua. Ini Joko Karyan, ini masjid idola kita semua mungkin ya. Penataannya bagus saya, padahal ruang sekitarnya nggak ada lapangan ini kan. Tapi ditata dengan baik. Nah ini penting sekali ya. Masya Allah, barakallah. Nah sekarang kita belajar siapa sih yang kira-kira pas menjadi juru sembelih halal ya. Siapa sih yang kira-kira sembelihannya sah ya. Ini ada kategorinya Pak ya, ada 5 juru sembelih halal. Pertama, salimul akidah atau akidah yang murni, tauhid yang lurus Pak ya. Kenapa? Karena akidah itu adalah suatu jalan menunjukkan kita tujuan umat kepada jananya Allah dengan akidah yang baik Pak. Banyak sekali masjid ada orang Hindu misalnya ikut beleh Pak, kira-kira sah nggak sembelihannya? Dagingnya halal atau tidak? Nah ini kan banyak sekali Pak. Atau orang yang berKTP Islam tapi sering ke dukun atau pakai jimat ya. Ancaman Rasulullah apa? Barang siapa yang mengantar ke dukun, gur takok-takok, maka sholatnya tertolak 40 hari.
Barang siapa yang mengiyakan apa yang dikatakan dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Nabi Muhammad. Artinya dia harus bersadar. Jadi penting sekali memilih jagal yang punya salimul akidah. Silakan. Oke, aman ya. Oke, baik ya. Baik. Kita harus punya jagal yang punya akidah yang murni dan tauhid yang lurus biar jelas. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya. Jadi di surat Al-Maidah ayat 3 ini menyatakan hewan apa saja yang boleh kita makan. Sebelum ada ayat ini dulu boleh semua Pak, tapi ketika sudah turun syariat maka kita harus wajib mengikuti ini. Baik ya. Yang diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, ditakutkan jagal yang tidak punya ilmu syar'i ini menyembelihnya tidak tepat Pak, dan akhirnya menjadi bangkai ya. Mungkin dia menyembelihnya sah, tapi dagingnya jadi bangkai dan tidak boleh dimakan. Makanya penting sekali nih Pak, kalau nanti dikirim anak-anak muda nih, catat Mas Agus, biar dikirim ke Juleha, biar ikut belajar. Panjenengan juga boleh, yang sepuh-sepuh yang juga boleh kan gitu. Biar gak ini dagingnya juga halal. Jadi kita menghakimi dua ya, satu jagalnya, dua dagingnya. Gitu. Bisa jadi sembelihannya tidak sah, tapi dagingnya boleh dimakan. Atau bisa jadi sembelihannya nggak sah, dagingnya juga jadi bangkai. Oke? Darah ini kan zatnya tadi, terus daging babi ya, kita sudah paham semua. Daging yang disembelih tidak menggunakan menyebut nama Allah tidak boleh dimakan ya. Terus hewan yang matinya tercekik Pak, ada pernah cerita ya, di suatu masjid nyembelih sekitar 4 sapi. Satu sapi dipindahkan disembelih, orang yang dijaga di sapi 3 itu, di transitnya itu Pak, tempat sapinya itu nggak ada, ngelihat semua terpesona dengan orang nyembelih di satu tempat itu. Salah satu sapi itu terjiret Pak, dan dia ketahuan mati. Nah ini penting sekali, nggak boleh itu, kecuali kita sebelum dia mati langsung kita potong Pak, itu baru boleh ya. Terus yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali kita sempat menyembelih ketika dia sakaratul maut. Tapi kalau sudah berbangkai tidak boleh. Nah, ini penting sekali. Dan diharapkan pula sembelihan yang untuk berhala Pak. Saya ngajar ruqyah Pak, itu ada namanya ilmu sihir. Cara membuatnya dengan al-azab. Al-azab itu menyembelih kepala kerbau bukan untuk Allah tapi untuk penunggunya ya. Biasanya ditaruh di apa, membangun apa seperti itu ya. Jadi penting sekali kita sembelihan jelas karena Allah, untuk Allah. Baik, nah ini lanjut ya Pak kita. Terus yang kedua, syarat menjagal itu sahihul ibadah. Dia menjalankan ibadah wajib Pak. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang penjagal yang sholat dan tidak sholat, tapi sebagian besar para ulama menyatakan orang yang tidak sholat 5 waktu atau wajib di masjid, sembelihannya tidak sah. Termasuk Syekh bin Bas. Ya, jadi penting sekali melihat. Kalau dari masjid, insya Allah aman lah. Saudara-saudara kita jelas ya, salimul akidah yang jelas, salimul ibadah juga jelas. Nah, penting sekali. Memilih jagal yang sholat Pak. Masih banyak jagal-jagal yang sholatnya anak muda ini Masya Allah, yang di bagian media ini nanti diajaklah ke sana untuk belajar ya, maneman kalau enggak. 3, matinul qulub atau hadap yang mulia Pak, termasuk dia memuliakan hewan sembelihan Pak. Penting sekali Pak. Nanti kita lihat ada 2 hadis yang menyatakan orang itu dimasukkan surga karena Allah, karena adabnya ya. Dan ada orang yang buruk adabnya dimasukkan ke neraka Pak. Ini adab terhadap hewan, apalagi adab terhadap saudara muslim kita ya. Maka perlakukan hewan kurban dengan baik, jangan kasar Pak. Hewan itu kalau dituntun dari tempatnya ke tempat sembelihan itu pelan-pelan, dikasih minum dulu Pak. Jadi kita tidak menyiksa. Pisau juga standarnya juga harus jelas.
Ya, di hadis Muslim yang 3615 ya. Ketika kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Tajamkan pisaumu dan bahagiakan hewan sembelihanmu. Ini hadis riwayat Muslim 3615. Jadi nanti kita belajar bagaimana mengidentifikasi pisau ini layak untuk sembelih atau tidak, Pak. Atau nanti ya, saudara-saudara saya yang ada di Nurul Iman ini tanggal 1 bisa tidak ke Masjid Agung, benar ya Mas ya. Nanti dibawa pisaunya Pak, dicek di sana Pak, layak enggak untuk sembelihan, dibawa Pak nanti. Nanti ada faedah di Mas Agus di share ya Mas, tentang nanti ada sangu jagal Pak namanya. Apa sih yang diperlukan sebagai jagal? Ya ini, jangan semena-mena menyiksa hewan. Nah ini kita lihat dari Abdullah bin Umar ya. Hadis ini meriwayatkan bagaimana seorang wanita diazab Allah, dimasukkan neraka sama Allah gara-gara dia tidak memberi kucingnya makan, tidak memberi kucingnya minum, dan kucingnya tidak bisa cari makan sendiri dan mati Pak. Penting sekali. Gara-gara adab itu ada yang dimasukkan surga, ada yang dimasukkan neraka loh Pak. Baik ya. Lalu ini ada seorang pezina yang diampuni lantaran dia kasih minum anjing Pak. Ya. Ketika itu seorang pezina jalan pulang di 8 malam, dia melihat seekor anjing. Anjing itu mau minum kesulitan, ya menjilat-jilat nggak nyampe-nyampe. Akhirnya wanita itu mengambil sepatunya, diambil, tapi sepatunya juga belum bisa. Akhirnya dia mengambil belum kepalanya, diikatkan sepatunya itu, dikasih minum buat anjing ya Pak, menyelamatkan anjing. Lalu Allah ampuni dosanya Pak. Maka jangan sekali-kali kita menghakimi masa lalu seseorang Pak. Buatan parang. Mau biar dia pezina, mau dia apa, tapi sekarang dia sholat, ya sudah jangan ditanya-tanya. Nggak boleh kita hakimi, belum tentu dia lebih baik daripada kita. Baik, kita lihat gambar sini. Kira-kira ngapain ini orang-orang Pak? Masih pakai kayu? Enggak Pak? Fungsinya apa gitu loh? Nanti kita belajar yang nggak perlu pakai bambu ini iso. Nanti kita belajar di teknis ya, cara penalian yang buat sapi itu nyaman Pak. Kita sudah lihat di RPH berapa kali Pak, sapi stres, sapi enggak Pak, beda Pak. Sapi stres udaranya hitam, dagingnya juga enggak baik. Nah ini benih sekali Pak. Di sini ketika menyembelih berapa ekor Pak? 6. Itu ketika dari tempat sembelihan di tempat transit ditabir Pak. Alhamdulillah sudah betul sekali. Ini kita melihat unta melihat temannya yang dijaga nangis Pak. Hewan itu kalau disembelih dia stres, dagingnya nggak baik Pak. Baik. Yang keempat, jagal itu harus punya jagal soleh nih. Maksudnya jagal soleh itu harus punya jasmani yang kuat dan rohani atau mental yang kuat Pak. Ya. Ukuran kuat seperti apa sih Pak? Bukan berdasarkan umur Pak. Sekarang anak-anak muda itu yang lemah juga banyak Pak. Karena apa? Ajaran tiktokan Pak, joget-joget. Maka Rasulullah berkata, ajari anakmu berenang, memanah dan saya jamin Pak nggak jadi LGBT. Ajari memanah, berkuda dan berenang. Kenapa? Dia adrenalinnya keluar, hormon kejantanannya keluar Pak. Nah, Rasulullah sudah tahu besok itu banyak yang nggak jelas, banyak yang orang menjadi LGBT karena kenapa? Dari kecil tidak diajari memanah dan berkuda Pak. Hormon maskulinnya bisa keluar Pak. Tapi sekarang apa? Banyak anak-anak muda yang mengidolakan artis Korea yang melambai, benar nggak? Nah ini takutnya kalau dia nggak kuat mentalnya, ketika dia megang lading gemeter Pak, malah jerit. Jadi harus punya fisik yang kuat dan mental yang kuat. Bapak pernah dengar kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang panahnya itu melesat pasti kena sasaran di doa Rasulullah? Saya pernah lihat replikanya Pak. Di Temboro ada replikanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam satu kisah-kisah perang 2 jirah besi tertembus dengan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau ada orang 3, yang ketiga juga kena panah Pak, 2 jirah besi ini tembus Pak.
Istri saya alhamdulillah ini qadarullah atlet panahan Pak. Tiap hari mana Pak? Bisa sampai 200-300 set. Itu LBS cuma 32 LBS. Kekuatan tariannya Pak. Itu tiap hari main bertahun-tahun. Panahnya saat Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, berapa kira-kira LBS-nya? 200 Pak. Saya narik 70 LBS gemeter. Yang biasa megang panah ini menandakan para sahabat itu kuat-kuat. Dalam perang-perang umat muslim dengan musuhnya kira-kira 1 banding berapa? 1 banding 3 dan menang. Karena kenapa? Mental, rohaninya, fisiknya kuat semua, ditempa Rasulullah. Nah kalau sekarang kebanyakan nonton TikToknya orang Korea ya Pak ya. Jadi anak-anak maka ajari Pak. Kalau punya anak-anak laki ajari memanah berkuda dan berenang. Rasulullah sudah tahu. Seorang muslim yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding seorang muslim yang lemah. Nah makanya nanti jagal-jagal di sini. Siapa yang jagal di sini Pak? Ada yang hadir? Masya Allah. Fitness dulu Pak, kurang sebulan. Fitness, nge-gym, jadi nanti sekali tarik, blurs gitu Pak. Jangan pakai dorong atau tarik? Dorong, nanti kita belajar tarik Pak. Ayo gabung di Juleha Pak. Kenapa? Nanti tarik itu lebih ringan ketika berat badan kita itu ke belakang. Jenengan dorong sama narik itu tenaganya banyak mana? Banyak? Dorong, nanti kita belajar narik ya. Nanti di teknis belajar sama Ustadz Hafid ya. Yang beliau memang dinasnya di RPH gitu nanti. Jadi yang mau jadi jaga jogging dulu 5 kilo sehari. Iya toh Pak, jogging dulu 5 kilo sehari, nge-gym dulu Pak, nge-gym dulu penting Pak ya. Insyaallah dan insyaallah di sini baik-baik semua. Harus mentekel ya bahasa Inggris. Masyaallah, tabarakallah, senang saya hari ini Pak ketemu saudara-saudara saya di Nurul Iman. Ya, meski keduanya memiliki keutamaan, tapi Allah lebih senang yang kuat. Karena kenapa? Mengupayakan. Orang menempat diri yang kuat itu mengupayakan nggak? Bentuk suatu ikhtiar Pak kepada Allah. Kita diberi tubuh Allah amanah nggak Pak? Amanah. Amanah dijaga nggak? Dijaga Pak. Dan semoga kita pulang diberi lahir dengan fisik yang bagus, nanti pulang ke Allah distorkan juga dalam fisik yang bagus. Berilmu Pak. Di sini jagal itu harus punya ilmu Pak. Oke, 1 ilmu syar'i Pak. Ilmu syar'i itu apa? Dia harus bisa mengetahui urat mana saja yang putus di leher sapi atau kambing. Bahkan di Solo saya lihat banyak sekali yang belum paham untuk sembelihan ayam Pak. Bener nggak? Sampai takut kita makan ayam itu pilih isi. Tapi kan nggak mungkin es jutek-jutek kalau dibalik kan saru loh. Es bungkus mulai buang. Itu takut Pak. Lah ayam aja nggak paham, apalagi kambing, apalagi sapi. Mana saja urat yang putus, penting sekali Pak. Nanti harus ada tim cross checknya. Ini 20 atau belum? Biasanya tempat kami ada yang motong, jagalnya di depan ada bagian cross checknya. Ya, oh udah putus. Nah ini, ya, penting sekali. Terus dia harus mengetahui hewan-hewan apa saja yang bisa disembelih. Ya. Oh ini belum layak, nanti aja cari yang lain. Nah, ini panitia juga harus tahu ini hewan-hewan apa yang sudah layak atau yang belum disembelih. Karena kurban itu adalah ibadah. Ibadah itu memerlukan yang namanya aturan Pak. Benar ya Pak ya? Sholat kan juga ada aturannya. Masa subuh jenengan mau 3 rakaat nggak mungkin kan? Ada aturannya. Ya. Jadi mengetahui urat-urat mana yang putus dan mengetahui hewan-hewan apa yang layak disembelih. Baik, lanjut ya Pak ya. Saya udah pada lihat mau isak jam berapa? Isak sini jam berapa Pak? Sama nggak dengan Bumpang Raya? Kata surah sama ya Pak? Oke, siap. Saya selesaikan ini dulu ya bab 2 sampai 2. 2, jagal itu harus punya ilmu teknik Pak. 1 ilmu teknik itu apa? Bagaimana jagal itu mengidentifikasi lading iki layak sembelih apa orang. Pisau jagal itu sifatnya custom. Saya jarang minjemin pisau kepada yang lainnya Pak, karena pisau jagal itu custom gitu loh.
kayak istri, bener ya. Jadi custom Pak, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita tahu gitu loh. Nah, kalau dia pinjam orang dia kena tulang, dipakai kita lagi kira-kira nggak landep, kosong nggak kita beli, kita yang kena nanti. Ya, ilmu teknik bagaimana merobohkan hewan yang baik dan tidak menyiksa. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Ini banyak sebenarnya nanti biar dibahas Mas Afif ya. Saya sampai Isa aja mungkin nanti kalau nggak ngejar ya ditambah sedikit lah. Baik, nah sapi dan kambing dan hewan yang lain dia punya yang namanya saluran nafas yang bawah sendiri namanya hukum. Ya, yang atasnya lagi, mari ya. Kanan kirinya lagi namanya wajadain atau yang namanya urat nadi Pak. Ya, minimal dalam mazhab Imam Syafi'i 2 putus minimal. Ya, saluran apa namanya? Saluran nafas dan saluran makan minimal. Tapi akan lebih baiknya ketika 4 uratnya putus Pak. Makanya ketika menjagal itu di depannya itu biasanya saya ada orang Pak. Atau saya tidak langsung mengangkat pisau Pak. Sebenarnya ada video saya motong, ada bagian yang belum putus, ya walaupun sudah masuk sah ya menurut Imam Syafi'i 2 urat itu putus, saya tambahkan lebih cepat. Makanya jagal itu ketika sudah menempelkan pisau menggesek, jangan keburu-buru diangkat. Biasanya sok-sok ditinggal. Kalau keledek-keledek biasanya jagal udah kemakin sitik Pak. Saya tuh gitu Pak, waktu awal-awal jagal loh Pak. Ya mudah-mudahan kita terlindung lah kayak gitu. Biasa kan ditonton orang banyak Pak, ya kan. Jangan langsung diangkat. Ketika belum ada yang putus, putus lagi Pak. Tidak ada patokan atau saya belum temukan hadisnya potong 1 kali tarik, belum ada Pak. Saya belum dapatkan ya, mungkin saya kadang nggak tahu atau keilmuan saya. Tapi ya saya tahu bahwa potonglah secepat-cepatnya. Anak jenengan sekali dorong tapi suwe, nah ini malah nggak masuk. Tapi potonglah 2 kali 3 kali. Saya biasanya 2 kali Pak. Saya rentang takut sih. Sekali udah putus, saya pasti pulang sekali untuk biar putus semua dan aman Pak. Soalnya takutnya mempengaruhi Pak. Kalau nggak putus dia mati tersisa jadi bangkai kan? Jenengan beli sapi berapa? 22 juta, 23 juta hangus Pak. Jadi bangkai repot. Matinya tersisa ya. Makanya syarat putus 2 ini minimal. Nah ini lebih detail. Saluran nafas, saluran makan, terus saluran nadi. Gimana caranya biar putus semua? Nanti kita belajar bareng-bareng Pak. Nah ini sebelum putus ya Pak ya, kita lihat ya Pak ya. Oh ini. Baik. Kita lihat ya Pak ya. Ini yang salah siapa kira-kira Pak? Kesuwen nggak? Kita lihat sekali lagi ya Pak ya. Kita amati Pak. Oh enggak gini. Kita amati ya Pak ya. Ini karena kesundul Pak, ya, karena kesundul belakang. Iya. Kelamaan yang belakang ini kepo, oke? Kok suwe toh yai? Iya toh. Jadi pakaiannya syar'i loh, meyakinkan. Posisinya enak nggak ini Pak? Kesundul sama yang belakangnya. Itu ya Pak ya. Nah, jagal yang insya Allah sembelih sah, jagal yang soleh, dia harus punya akidah yang benar. Ini bukan masalah keras-kerasan ya Pak. Akidah yang benar ini penting sekali Pak. Ibadah yang tertib, menjalankan sholat waktu 5 di masjid paling enggak, atau menjalankan sholat wajibnya dengan tertib. Ibadah yang lain juga tertib. 3, mempunyai adab yang mulia Pak. Jadi nek jagal ini nek iso ojo kadoan cendek, ojo sing letan. Apa meneh nyekel udut.
tapi nggak ada lah gitu. Pas jagal juga adab yang mulia. Dan juga jangan ketika sudah dijagal pisaunya kena darah itu diosek-osekkan ke tubuh hewan. Ini adab yang nggak baik Pak. Hewan itu udah berkorban lah, diosek-osekin jangan. Ya, jagal itu harus punya kuat jasmani dan mentalnya. 3, jagal itu harus berilmu, ilmu syar'i dan ilmu teknis. Ya. Lanjut ya Pak, bab 2. Jagal menerapkan prasyarat syariat Islam, memahami fikih udhiyah. Artinya fikih yang dasar lah kita harus paham ya. Besok itu lebarannya tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? Sama nggak kira-kira? Tanggal 10 Zulhijjah ya, sama langsung. Ya itu di hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dalam rangka menaati perintah Allah guna mendekatkan diri kepada Allah ya. Dalilnya apa? Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Allah dan berkurbanlah ya. Berkurbanlah artinya bagaimana untuk kita lebih dekat kepada Allah Pak ya. Kalau sholatnya belum khusyuk seperti tadi ya, sebelum khusyuk maka berkorbanlah. Kalau lagi punya masalah keluarga, berkorbanlah. Kalau masih terkena sihir dan gangguan santet lainnya, berkorbanlah. Kenapa? Dengan dekat diri kepada Allah, maka Allah akan angkat kesulitan panjenengan. Penting Pak, berkorban. Ya. Baik, ini hadisnya. Kita kejar-kejaran waktu soalnya. Ya. Rasulullah berkorban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Maka Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Jadi sunahnya menyembelih hewan kurbannya dengan tangan sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa diwakilkan juga boleh Pak. Tidak semua orang bisa. Ini Rasulullah ya. Dan aku melihat beliau menginjakkan kaki di pangkal leher. Sebenarnya bukan diinjak, tapi ditekan Pak. Biasanya kasih dengkul ya, ditekan. Dan beliau membaca basmalah dan bertakbir. Maka sunah-sunah menjagal itu penting sekali Pak. Sunah-sunah menyembelihkan kira-kira apa? Paling tidak jagal ketika mau nyembelih itu berwudu ya. Lalu apa? Menjaga wudunya ketika menyembelih, membaca basmalah, bersolawat. Jangan lupa. Masalah kadang aku dulu pas jagal awal-awal kan nervous ya Pak ya. Bismillahnya masuk, apanya masuk, tapi ketika itu nggak tenang jadinya. Solawatnya lali ya itu. Jadi sunah-sunah menyembelih itu penting. Berwudu, menjaga wudu ketika menyembelih, baca basmalah, bersalawat, bertakbir, dan membaca doa agar Allah menerima kurban. Ya. Nah ini penting sekali. Di sini ada hadis dari Rasulullah, man kana lahu sa'atan wala yudi wala yaqrabana sholana. Artinya barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Musolana itu tempat sholat, jadi musola itu tempat sholat artinya di sini pendapat dari Imam Hambali ya, Imam Abu Hanifah maksudnya, Imam Abu Hanifah berpendapat berkorban itu wajib Pak ya, wajib menurut Imam Hanafi ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat pertama dia merdeka. Jadi dengan merdeka enggak? Merdeka ya. Nek takut sama istri merdeka enggak? Nek takut sama istri merdeka enggak? Ya pasti kita merdeka. 2, balik Pak. Jadi disyaratkan dia wajib itu apa? Ada syaratnya Pak ya. Balik. Terus apa? Berakal. Kita berakal nggak Pak? Dia bermukim di satu tempat, artinya rumahnya tidak pindah-pindah. Dan dianggap mampu ketika dia punya tabungan makanan selama
1 bulan itu baru dianggap mampu, itu loh yang diwajib menganggap mampu. Terus menurut beliau berkorban berhutang boleh nggak? Boleh, karena saking pentingnya sekali kurban. Boleh Pak, asal dengan kesepakatan bisa nyaur. Ingat Pak, berkorban dengan domba wedus gembel boleh nggak? Boleh. Betina boleh nggak? Umur 6 bulan boleh nggak? Boleh, khusus domba. Kira-kira regane piro Pak? 800. Nah kalau jenengan sekarang bilang aku kira so korban, dan jenengan merencanakan untuk korban atau tidak? Tidak ada ketaatan yang tidak direncanakan. Artinya nopo? Artinya panjenengan nabung Pak. Masjid sudah ada tabungan kurban? Di sini ada. Nah, ini solusi Pak, supaya semua bisa berkorban. Penting sekali. Jadi sedangkan Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang diprioritaskan Pak. Seorang yang takwa itu akan melakukan berbagai upaya ya untuk mendekatkan diri pada Allah. Lah kita melakukan upaya nggak, nabung nggak? Ngerti kita pas tanggalnya aku kira didin pas bokeh, kan lucu tuh Pak. Kita tidak mempersiapkan. Nah ketika ada saudara kita sudah mempersiapkan, qadarullah dia kena bencana, boleh nggak kita minjemin uang buat dia berkorban? Boleh Pak, membantu ketaatan walaupun korbannya atas nama yang tadi yang sudah sahibul kurban pertama. Kita dapat pahala nggak? Dapat Pak. Bahkan naik kurang kita boleh nambahin kurbannya beliau, tapi di atas namakan ini loh sahibul kurban, boleh Pak, kita dapat pahala. Ini namanya muslim yang mempermudah urusan saudaranya untuk menjadi taat. Tidak ada ketaatan yang tidak direncanakan Pak. Dan ketakwaan itu melakukan upaya bagaimana memaksimalkan diri untuk bisa lebih dekat kepada Allah dengan apa? Dengan berkorban Pak. Jadi penting korban ini Pak. Oke, lanjut ya. Hewan kurban 1 ekor kambing untuk 1 orang ya, dan dia boleh meniatkan pahalanya untuk orang lain Pak. Jadi ketika kita berkorban kambing, kita sembelih, wah ini pahalanya Allah, aku pengen ku ibuku sing ora enek, ku eyangku yang ora enek, boleh Pak. Dan baik sekali ini Pak. Bahkan Rasulullah buat aku, keluargaku dan umatku Pak. Ya. 1 ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Ya, ini berdasarkan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyuruh kami berkumpul berkorban setiap 7 orang bergabung dalam 1 ekor unta. Ya, kita sudah paham semua ya. Di sini urunannya berapa? 3 juta ya, jadi 2 satuan ya. Ini tambah operasional, kan dibedakan antara operasional dan pembelian. Baik ya, umur hewan yang boleh dikorbankan. Nih untuk kambing, ini kambing gambarnya ini. Jadi kambing itu 1 tahun ke atas ya, domba lain nanti. Untuk apa namanya sapi 2 tahun ke atas ya. Jadi masih nah itu kan cukup umur. Untuk unta 5 tahun. Ada yang pernah berkorban unta? Belum. Kecuali ontanya Taman Safari Ucul ya Pak ya. Di hari raya gitu loh, dan tidak bisa ditanggulangi, terus ditembak polisi akhirnya dibelah, nah itu boleh. Nah ini khusus untuk neng Indonesia wedus gembel lah ya, 1 tahun, tapi dia boleh 6 bulan. Nah ini contohnya Pak, giginya Pak. Kalau kita kecil anak-anak itu namanya gigi apa? Susu, masih jarang-jarang, betul kan? Nanti dia tumbuh merotoli ganti gigi. Nah sudah mulai rapat, dia di umur 1 sampai 2 tahun. Nah rapat lagi sampai 2-3 tahun, penuh semua di usia 3 sampai 4, di 4 sampai 5 itu besar semua rata-rata, mungkin 6-7 ompong ya Pak ya. Yang kayak orang tua kan gitu, perjalanan anak gitu ya Pak ya. Kita waktu kecil ganti susu, terus lama-lama, saya juga udah agak mulai ini goyang-goyang gitu kan. Ini kan usia ya, ini normatif aja ya Pak ya. Semua sudah bisa lah kayak gini insya Allah.
Nah, kalau kambing nggak mau ngecek mulutnya, nggak mau buka mulutnya, dia melihat jenggotan. Orang yang sudah jenggotan kira-kira umurnya sudah cukup belum? Oh, jangan lihat saya lupa. Naik masnya nggak boleh. Oh, belum boleh. Udah jenggotan. Jadi kalau kambing sudah kelihatan jenggotnya panjang, itu sudah layak, Pak. Ya, secara alami begitu perjalanannya, Pak. Ya, nah kibas ini punya keutamaan tadi saya sampaikan. Atau wedhus gembel, dia 6 bulan aja boleh, Pak. Jadi jenengan menyiapkan dalam 1 tahun 800.000 sudah cukup, Pak. 800 sampai 1 juta. Ketika uang itu jenengan keluarkan, dia tidak, ini yang dianggap mampu ya. Jadi sohibul kurban yang dianggap mampu patokannya ya. Misalnya dia mengeluarkan duit 800 atau 1 juta, itu tidak mengganggu kehidupan keluarganya ya, dan tidak mengganggu makan dan kebutuhan pokok keluarganya dalam 1 bulan, itu sudah dianggap layak untuk berkorban, Pak. Lah kita motornya serumah itu lebih dari 2, Pak. Kira-kira layak banget nggak, Pak? Layak, Pak. Yang nggak layak itu ketika kita tidak mau menyiapkan, Pak. Kita tuh banyak alasan, Pak. Sifat manusia banyak alasan. Kok ya pas Idul Adha kok tanggalnya pas aku randedit, orang rencana kayak tidak ada ketakwaan yang tidak direncanakan, Pak. Ketaatan itu direncanakan. Panjenengan sholat kene kuplok disiapke, katok disiapke, iya toh? Go infak disiapke, enggak ada, Pak. Jadi ketaatan itu direncanakan. Dan orang yang takwa itu pasti akan mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan berkurban, Pak. Oke, lanjut ya, Pak ya. Kayak ciri-ciri sudah hafal semua lah, sudah masuk Isya ya. Nih, jadi ada kambing yang atau domba kabasi al-arok, artinya dia buta, Pak. Ini buta loh, Pak. Nek cuman rabun-rabun boleh nggak? Boleh selama dia tidak buta. Nah, buta 2 gimana? 1 aja nggak boleh, Pak. Ya toh? Terus lanjut. Arja atau pincang. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi dia pincang banget apa enggak dan boleh atau enggak mengidentifikasinya? Soalnya dia orang gokrak, gitu, Pak. Nek manusia kan gokrak, jadi ketok. Nah, ciri-cirinya ketika pincangnya dia tertinggal oleh rombongannya. Dan dia tidak bisa boleh maam dewe, kan ketinggalan rombongannya. Nah, itu yang dibilang dia pincang. Kategori yang setia, Pak ya. Nah, ini Balkasiroh artinya dia kering dan tidak memiliki daging. Tapi di sini kayaknya memenuhi syarat semua ini, gemuk-gemuk semua ini. Orangnya gitu maksudnya. Baik ya, dia kelihatan tulang rusuknya, iganya. Manusia kalau kelihatan tulang iganya atau rusuknya kira-kira kurus apa gemuk, Pak? Kurus, Pak. Nah, saya nggak kelihatan, agak gemuk mungkin. Ini ada Mas Agus. Baik, nih ya, jadi hewan yang sakit ini juga nggak boleh ya, maridoh atau hewan yang sakit. Baik ya, saudaranya nafsu makan yang baik hewan, tapi kan sulit, Pak. Kita tidak ke kandangnya penjual setiap hari kan, ya enggak. Tapi kalau mengecek gampang, ambil rumput kasih aja, dia makannya lahap enggak. Orang aja kalau lahap dia sehat enggak, Pak? Sehat kan. Jadi kategori sehat dalam Kamus Bahasa Indonesia itu memenuhi 3 syarat, Pak. Dia tidur nyenyak, makan enak, dan dapat beraktivitas normal. Tuh ciri-ciri sehat manusia itu, Pak. Nah, kalau hidung sapi kering, dia menunjukkan baru sakit, Pak. Jadi harus lembab, tapi juga bukan gebres-gebres loh, ya. Harus lembab, Pak. Nah, ini hewan betina boleh nggak dikorbankan? Boleh, Pak. Ketika dia sudah berumur 8 tahun atau mana, ini bahasanya lupa, mana peng limon ganti teman-teman nih, ujungnya bahasa Indonesia beranak 5 kali gitu ya. Dan ini dinas peternakan juga membolehkan ketika umur dia sudah 8 tahun, Pak. Sudah tidak produktif. Nah, terus lanjut ya, Pak ya. Jadi ini ada di hewan sembelihan boleh nggak? Boleh. Ya, asal kita nggak gilo mami, boleh. Disembelih lagi nggak usah, sudah include dengan induknya ketika kita menyembelih.
Baik, tip memilih hewan kurban. Ini mata cerah, tidak belekan sama kayak manusia, bulu bersih atau tidak kusam. Manusia juga kalau kusam kan diagnosanya banyak ya Pak. Misal manusia itu kalau kusam kering itu biasanya ada gangguan di ginjalnya seperti itu. Jadi ini normatif banget ya. Cermin, hidung basah bersih, terus gerakan lincah, nafsu makan baik, kotoran normal atau tidak mencet seperti manusia juga begitu nasihat. Tidak cacat, testis utuh atau ada sepasang. Daun telinga utuh Pak, daun telinga utuh. Kalau sobek sedikit nggak apa-apa, asal ada daun telinganya. Tanduk tidak patah ya. Terus tidak pincang tadi, tidak buta gitu ya, cukup umur 2 tahun dan lain sebagainya guys. Nah, masuk ke dalam pembagian dalam Al-Hajj 28 bahwasanya hewan kurban itu dibagi 3. Untuk siapa? Shaibul kurban, fakir miskin, terus untuk hadiah Pak, dibagi 3. Jadi menghitungnya begini Pak, misalnya kita punya daging kurban sapi ukuran 500 kilo. Karkasnya ketika disembelih dan dikeluarkan jeroannya, karkas itu daging dan tulang Pak ya, itu separuhnya 50%, berarti 250 kilo ya. 250 kilo nanti dagingnya ketemunya 70% dari karkasnya. Jadi 250 kilo dijadikan 70% sekitar 175 kilo. Nah, dibagi 3. 175 kilo dibagi 3 dulu seperti tadi ya. Lalu dibagi 7 Pak. Bahkan para ulama itu mengatakan lebih sedikit yang kita buat shaibul kurban juga nggak apa-apa Pak. Kami sering ke Baksos ya. Dan ternyata kalau di sini dapat berapa kilo shaibul kurban? 4 ya. Kita di daerah terpencil sana bisa ngirim sapi Pak, itu paling dapatnya 2 kilo atau berapa, bahkan mungkin nggak dapat nggak apa-apa, karena masyarakat di sini ribuan yang belum dapat, nggak apa-apa. Syaratnya apa? Paling tidak ya makan 1 suapan tuh gitu ya. Nah, ini penting sekali karena kurban itu adalah ibadah yang dampaknya bisa langsung dirasakan Pak. Nah, hikmah dari kurban itu apa sih kira-kira Pak? 1, hikmah dari kurban itu sebagai penghapus dosa. Nah, ibadah-ibadah kita belum komplit, dengan berkorban minimal bisa tertutup Pak. Kedua, ibadah korban itu sebagai rasa syukur kita Pak. Kenapa? Karena ada 1/3 bagian yang diberikan kepada fakir miskin ya. Yang ketiga, hikmah dari berkurban adalah memperbaiki silaturahmi karena ada bagian 1/3 yang diberikan hadiah. Nek kira-kira jenengan berantem sama tetangga gara-gara parkir mobil, parkir kendaraan, tetangga diparingi daging kurban, kira-kira seneng nggak Pak? Senang Pak. Jadi termasuk menjalin silaturahmi, hikmahnya tadi ada 3 Pak. Lanjut ya Pak ya, sudah. Masalah ya 5 menit lagi lah, percepat. Nanti banyak ke tekniknya, oke? Nah, ini hukum-hukum barang siapa yang menjual kulit dia maka tidak ada uptiah baginya. Ini bagian larang-larang seperti ini Pak, banyak sekali. Tidak boleh memberikan upah jagal dari hewan kurbannya. Lah terus dari mana? Dari kocek shaibul kurban sendiri boleh Pak. Makanya aku kesak karo panitia kurban Pak. Ya, ini yang perlu dipahami. 1, panitia kurban itu tidak boleh mengambil keuntungan dari pengadaan hewan kurbannya. Misalnya jaluk nenggon shaibul kurban ya. Misalnya urunan berapa? 3 juta, sapinya 21 ya enggak. Terus dibeliin harga 20, enggak boleh Pak. Rasulullah berkata, janganlah kamu menjual dari apa yang kamu tidak miliki ya. Yang dikulak mau disokongo, mau dipakul itu terus diterke kalau dijual ke shaibul kurban. Jadi nggak boleh, resiko Pak. Jangan sampai ibadah kurban malah membuat panitia jadi dosa Pak. Kedua, panitia kurban tidak boleh menerima upah
dari bagian daging kurban atau mengkhususkan iki bagian kurban akeh nggak boleh Pak. Makanya kita berhati-hati sekali. Nah kalau dia kasih bagian hadiahnya boleh, atau panitia kurban diupah dengan koceknya sendiri sahibul kurban boleh, asal tidak menggunakan dari bagian hewan yang dikurbankan sahibul kurban. Jadi harus jelas Pak ya. Ketiga, panitia juga tidak boleh menjual apapun dari bagian hewan kurban untuk kepentingan pribadi atau dibagi-bagi Pak. Tapi panitia boleh menjual kulit kepala ya, menjualkan kepada orang yang berhak menerima. Misalnya sana ada panti yatim, kulitnya diberikan ke sana, panitia disuruh minta jualkan ya, karena kan di sana mungkin nggak punya channel ya, kita punya channel, kita panggilkan Pak, kita boleh menjualkan, tapi langsung diberikan kepada panti yatim, itu lebih aman gitu ya. Panitia juga tidak boleh memilih-milih apa namanya pembagian dagingnya Pak. Jadi harus rata Pak, iki sedulurku rodo akeh, iki ora koncoku sithik, nggak boleh Pak, karena ini harus adil. Panitia itu adalah amanah dari sohibul kurban, maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya ya. Yang kelima, panitia tidak boleh mengambil sisa bila distribusi hewannya masih tersisakan tanpa sepengetahuan sohibul kurban. Ini sekali. Baik, hak dan kewajiban panitia dan sohibul kurban, karena ini perlu kita pahami bersama. Satu, panitia adalah pihak yang diamani sohibul kurban untuk menangani kurban dari penyembelihan, bahkan bukan hanya penyembelihan saja, tapi dari pembelian Pak. Dan kita harus transparan kepada sohibul kurban ya, kita jangan sampai mengambil keuntungan. Astagfirullahaladzim, semoga terhindar dari hal yang tidak baik, karena kita diamanai Pak, berat. Berdasarkan pernyataan atas, posisi panitia adalah wakil sohibul kurban ya. Saya lanjut aja bawahnya terus ya Pak ya. Panitia berhak mendapat upah ya, selain dari daging, tapi dari kocek sohibul kurban sendiri boleh Pak. Minta, aku dari panitia kurban ya, iki gue wirawiring ini, jelaskan Pak, aku gue wirawiring, gue sapi, gue wedhus, diambilkan, bukan dari bagian hewan kurban yang dimintakan Pak, sesuai dengan akadnya Pak ya. Terus panitia berhak mendapat upah, panitia berhak tidak mengambil upah dari ini, sama aja. Upah untuk panitia diambilkan dari biaya operasionalnya yang sudah di-share, diketahui oleh sohibul kurban Pak. Ini dari hadis ya Ali bin Abi Thalib ya. Saya dilarang Rasulullah memberikan upah jagal dari hasil kurban. Ya, Ali berkata, Ali menambahkan, kami memberikan upah dari uang pribadinya. Ya, nggak boleh dari daging sembelihannya. Namun berapa jatah maksimal yang boleh dimakan sohibul kurban? Tidak ada ketentuan pastinya Pak. Sepertiga itu melihat kondisi situasi warga sekitarnya. Kalau yang belum ketuban banyak ya, baiknya bagian yang sohibul kurban dibagikan lagi, nggak apa-apa, disedekahkan lagi boleh Pak. Bahkan ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah menganjurkan agar tidak melebihi sepertiga daging kurban. Kita sohibul kurban itu Pak ya, nggak usah cari daging Pak ya, nggak usah cari daging. Kalau jenengan cari daging, beli daging aja 3 juta sudah dapat banyak Pak. Oke ya. Dan ini nanti saya taruh terakhir ya. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim mengatakan sebaiknya jumlah yang disedekahkan lebih banyak dibanding jumlah yang dimakan oleh sohibul kurban. Oke. Terakhir Pak, jagal yang melaksanakan ibadah wajib adalah jagal soleh yang memenuhi ketentuan seperti tadi ya Pak ya. Terus jagal menerapkan prasyarat syariat Islam. Terakhir, pada saatnya nanti sohibul kurban ya akan diuji dengan keikhlasan diri sendiri. Sedangkan panitia nanti akan diuji dengan keamanahannya. Oke, saya ulang terakhir ya. Pada harinya nanti mendekati
sohibul kurban akan diuji oleh keikhlasan dirinya sendiri. Contohnya apa? Nanti akan timbul suara-suara urunan podo kok beda bentuknya. Oke? Ada kayak gitu? Orangnya nggak hadir hari ini. Itu akan diuji Pak dengan keikhlasan diri sendiri. Pasti ada seperti membanding-bandingkan Pak. Ini sifat manusia. Dan sohibul kurban pasti mendapat hal seperti sebagai ujian. Panitia juga diuji apa? Dengan keamanannya Pak. Banyak fitnah nggak panitia kurban? Ini panitia kurban itu sakit Pak. Wis ora entuk apa-apa malah berpeluang itu dosa Pak. Kalau tidak amanah. Oke, sudah mundur cukup lama, 15 menit, 10 menit ya. Baik. Ini dari saya. Nanti bila ada pertanyaan mungkin di setelah teknis ya Pak. Tapi jangan yang berat-berat pertanyaannya Pak. Insya Allah gitu. Insya Allah saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Kita sholat isya dulu, pripun? Nanti disambung dengan teknis ya Pak ya. Nanti banyak teknisnya aja. Bagaimana motong dengan sekali tarik, bagaimana 4 urat itu bisa putus dan nanti sebagai macam bisa ditanyakan. Gitu dulu. Dari saya akhiri. Nanti bila ada pertanyaan disusulkan saja. Tapi nanti kita banyak ke teknisnya saja. Di sini pakai box ini atau maksud pakai tali untuk ngebrok ini? Oh tali, pakai ring bawah? Oh belum? Oh nanti lebih cepat pakai ring bawah itu nanti biar teman-teman dari teknis bisa untuk mempraktekannya Pak ya. Terus pakai apa nalinya? Diikat di pohon? Pakai tiang ya? Ya udah, alhamdulillah. Ya saya rasa cukup segitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Irfan ini banyak salahnya. Oke, kesempurnaan itu milik Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua menjadi ahli surga yang baik, artinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga Masjidul Iman ini semakin solid dan kompak dalam menjalankan ibadah di semua ibadah, termasuk ibadah kurban Pak, tanpa masalah, tanpa semacam-macam, tapi bertambah kompak gitu ya. Sekali lagi para jamaah, mohon maaf bila ada salah kata perbuatan, tolong diingatkan dan tolong dinasihati saya. Bila kata surah silahkan mampir di tempat kami Pak, di pabrik Pontek Pirsa. Ada ruko-ruko di situ, toko-toko Pak. Alhamdulillah saya diamanai jualan alat tulis Pak. Saya bukan jualan ranting tapi jualan alat tulis Pak selama 23 tahun Pak. Ya gitu ya. Sekali lagi kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.